Halo teman-teman semua, saya Apriana Stelin Bunga, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ketahanan negara di Indonesia. Teman-teman semua dimohon untuk menonton agar mendapatkan pengetahuan terbaru. Selamat menonton! Ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Ketahanan nasional biasanya disingkat TAMNAS. Upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan bela negara. Apa itu ketahanan nasional dan apa itu bela negara? Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu tahan dan kuat menghadapi segala tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidup. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nasional yang berarti bangsa yang berpolitik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang bernegara. Ketahanan nasional secara etimologis dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh sebuah bangsa dalam pengertian politik. Pengertian ketahanan nasional secara terminologi. 1. Wajah ketahanan nasional Indonesia. Terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. TAMNAS sebagai doktrin berisi pengaturan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi. TAMNAS sebagai kondisi adalah sesuai dengan ketahanan nasional pada umumnya. 3. Ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. TAMNAS sebagai strategi atau metode adalah pendekatan pemecahan masalah yang bersifat integral, komprehensi, menggunakan ajaran Astagatra. 2. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. 3. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara perlu kita pahami dalam artian luas, yaitu secara fisik maupun non-fisik. Pemahaman demikian diperlukan oleh karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga ancaman yang sifatnya non-militer atau nir-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nir-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. B. Alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Dapat kita lihat tentang negara Yugoslavia yang kini wilayahnya terpecah dalam wilayah negara baru. Apakah yang menyebabkan kehancuran dari Yugoslavia? Jawabannya adalah karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasional negara, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi. Oleh sebab itu, ketahanan negara sangat diperlukan dalam suatu bangsa atau negara dalam bela negara.
C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskuad. Masa ini sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September tahun 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya gerakan G30 SPKI pada tahun 1968. Pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa. Pemikiran Lembaga Pertahanan Nasional tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemampuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Sekarang ini, sebagai pengganti Garis Besar Haluan Negara atau GBHN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang pada hakikatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden terpilih, misalnya dokumen RPJMN 2010-2014 tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana sekarang maupun nanti sebagai ancaman setelah berakhirnya Perang Dingin lebih banyak bergeser ke arah non-fisik antara lain budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki kompetensi di segala bidang. Hal ini tetap penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang benar-benar ulet dan tangguh. Sekarang ini, wajah ketahanan lebih ditekankan adalah ketahanan sebagai kondisi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dalam kondisi yang bagaimana suatu wilayah, negara, atau daerah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Tinggi rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Unsur-unsur tersebut dalam pemikiran Indonesia dikenal sebagai Astagarta yang berarti 8 unsur, elemen, atau faktor. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan tahun 1990-an. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. 1. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Ketiganya bisa dibilang saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astagatra. Konsepsi ini selanjutnya digunakan sebagai strategi, cara, atau pendekatan dalam mengupayakan ketahanan nasional Indonesia. Kedelapan gatra ini juga digunakan sebagai tolak ukur dalam nilai ketahanan nasional sebagai kondisi. Esensi dan ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini. Spektrumnya semakin luas dan kompleks. Hal ini menjadi hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astagatra. Pemikiran tentang Astagatra
Gatra dikembangkan oleh Lemhanas bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur, terdiri dari 3 unsur alamiah dan 5 unsur sosial. 3 aspek kehidupan alamiah yaitu 1. Gatra letak dan kedudukan geografis. 2. Gatra keadaan dan kekayaan alam. 3. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Dan 5 aspek kehidupan sosial yaitu 1. Gatra ideologi. 2. Gatra politik. 3. Gatra ekonomi. 4. Gatra sosial budaya. Dan 5. Gatra pertahanan dan keamanan. Model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional. Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah, baik kualitas maupun kuantitasnya, sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan. Kedaulatan wilayah nasional merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam yang menjadi modal dasar pembangunan. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi 1. Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan, mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. 2. Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. 3. Pemanfaatan SDA dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. 4. Kontrol atas kendali SDA. Gatra ideologi menunjukkan pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai-nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Gatra ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global saat ini. Gatra sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang dalam situasi aman dan damai. Gatra pertahanan dan keamanan negara. Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Ketahanan ekonomi adalah kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi kesulitan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk dari ketahanan ekonomi adalah sebagai berikut. A. Kemampuan ekonomi pulih dengan cepat. Hal ini terkait dengan fleksibilitas ekonomi memungkinkan bangkit kembali setelah terpengaruh oleh kejutan. B. Kemampuan untuk menahan goncangan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak merugikan dari goncangan bisa serap atau dilumpuhkan sehingga dampak akhirnya dapat diabaikan. C. Kemampuan ekonomi untuk menghindari goncangan. Jenis ketahanan ekonomi ini dianggap melekat dan dapat dianggap sebagai perisai terdepan dari tantangan ekonomi. 2. Esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. A. Bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota TNI dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih, meskipun konsep Rakyat Terlatih adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. B. Bela negara secara non-fisik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa bela negara tidak selalu berarti memanggul senjata untuk menghadapi musuh. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
seperti tercantum pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berarti pula setiap warga negara wajib berperan serta dalam upaya ketahanan ekonomi, dan berarti pula ada kewajiban untuk membayar pajak yang merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan negara. Dengan sumber penerimaan tersebut, negara dapat melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak warga negara. Pajak juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu negara. Demikian video saya tentang ketahanan nasional. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa dan shalom.